Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibrahim Wahyu Saputra, saya CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik yang kali ini saya ditemani oleh rekan saya, rekan sejawat saya yaitu Bapak Zulhaili, SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Nah, baik, langsung saja kita melakukan praobservasi. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah, baik Pak. Baik ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praobservasi supervisi untuk melihat sejauh mana perkembangan atau pembelajaran nanti yang akan saya pantau atau saya observasi di dalam kelas seperti itu. Nah, dalam praobservasi ini tujuannya adalah untuk membuat Bapak lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas setelah melakukan percakapan hari ini. Nah, untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan yang akan datang, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak coba capai di dalam kelas? Oh iya, ya. Jadi Pak, karena besok itu kan saya kebetulan guru pendidikan Pancasila, terus besok itu pertemuan kedua di awal tahun pembelajaran di kelas 10 karena masih baru, masih lucu-lucunya. Nah, jadi saya akan coba untuk mengulas kembali apa itu Pancasila. Jadi kita akan sama-sama menganalisis dulu Pak, merefleksikan dulu apakah peserta didik ini ingat nggak apa sih itu Pancasila. Jadi itu menganalisis ide-ide pendiri bangsa ya Pancasila ya, yang saya kira itu tujuan pembelajaran yang besok saya pakai gitu Pak. Baik, jadi tujuannya mengulang lagi ya tentang menganalisis tentang Pancasila dan siapa yang pendiri Pancasila itu tadi. Oke. Untuk area pengembangan yang akan Bapak ingin kembangkan dalam pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa? Ya, jadi gini Pak, saya pribadi merasa yang harus saya kembangkan itu, apalagi ini untuk peserta didik yang baru di kelas 10, pertama adalah saya harus paham dulu karakter dari peserta didik saya. Karena kan masih baru, kan kita butuh adaptasi, lebih mengenal peserta didik kita ini minat belajarnya di mana, bagaimana, apa yang mereka sukai, bagaimana, sehingga nanti akan menjalin rasa nyaman antara saya selaku guru dan peserta didik saya ini. Nah, selanjutnya yang ingin saya kembangkan lagi itu mungkin ya tapi itu pasti yang akan saya kembangkan, variasi dalam menyampaikan materi dan juga cara menjelaskan sehingga bisa diterima baik peserta didik. Dan juga masih banyak lagi seperti cara mungkin mengajar ya Pak, karena kan di peserta didik kelas 10 ini masih dengan fase yang dari SMP ke SMK, perlu kita harus pelan-pelan menyampaikan, memperlakukan mereka sehingga nanti tersampainya juga tujuan pembelajaran sehingga ya memenuhi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Seperti itu Pak. Oke, jadi yang pertama area yang ingin Bapak kembangkan yang pertama adalah memahami karakter terlebih dahulu ya Pak ya. Terus habis itu memvariasikan cara penyampaian seperti apa, lalu juga cara menjelaskan kepada anak seperti apa agar mudah dipahami seperti itu ya. Lalu untuk cara mengajar ini berarti metodenya ya yang digunakan. Oke. Untuk model pembelajarannya seperti apa yang akan Bapak terapkan di kelas? Oh iya, sebelumnya kan kemarin itu saya sudah sampaikan waktu perkenalan kemarin itu belum sempat masuk ke materi terlalu dalam, jadi waktunya hanya cukup untuk saya mengenal dulu peserta didik, perkenalan, terus kita lakukan kontrak belajar. Nah, kenapa kontrak belajar itu penting? Karena itu untuk mendukung kenyamanan juga kita dalam mengajar Pak. Misalnya contoh paling sederhananya masalah waktu, harus disiplin waktu. Nah, itu harus kita dengar. Apalagi peserta didik kita ini kita di sekolah SMK itu harus siap kerja. Nah,
untuk besok yang model pembelajaran yang saya pakai adalah project based learning. Kenapa project? Karena saya rasa ini harus harus dipakai karena melatih peserta didik, melatih anak-anak kita besok untuk siap kerja, dan melalui proyek kan mereka bisa bikin proyek apapun. Misalnya bagi besok peserta didik yang suka dengan audio dan musikan visual ataupun yang lainnya, itu bisa menggunakan bisa dengan lirik nada dan sebagainya, bisa dengan di sana mereka presentasinya dengan drama atau bikin mind mapping. Nah, jadi saya di sini pakainya project based learning. Nah, jadi saya kembalikan lagi kepada peserta didik saya, senyamannya mereka mau bikin apa melalui kreativitas dari peserta didik yang mereka punya. Oke, ya. Jadi Bapak sudah melakukan mengenal karakter ya di minggu sebelumnya, sudah mengenal karakter dan sudah melakukan kontrak belajar. Lalu untuk yang minggu ini, untuk minggu pembelajaran berikutnya, Bapak ingin menggunakan model pembelajaran project based learning ya, PJBL ya. Jadi dengan diferensiasi produk berarti ya. Jadi pembelajaran diferensiasi produk. Baik. Untuk strategi pembelajaran apa yang ingin Bapak gunakan gitu, Pak? Ini bisa nanti berdiferensiasi, itu bisa. Terus CRT juga bisa, Pak. Untuk berdiferensiasi, Pak, Bapak ingin berdiferensiasi apa saja yang ingin Bapak lakukan di kelas? Bisa dengan berdiferensiasi konten. Ya itu sih pasti, konten itu pasti Pak. Konten terus produknya aja gitu. Oke, konten dan produk ya. Oke. Untuk CRT-nya seperti apa, Pak? Nanti lebih ke pendekatan dulu kepada peserta didiknya, Pak. Nanti, Pak. Lalu berikutnya untuk penilaian, Pak. Untuk penilaian di pembelajaran, Bapak ingin menggunakan penilaian seperti apa? Nah, karena besok itu kan peserta didik ini, kalau dari modul yang saya susun itu peserta didik itu kan berkelompok dulu, Pak. Jadi ini penilaian sikap. Jadi nanti penilaian teman sejawat. Penilaian teman sejawat dulu. Jadi nanti antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu menilai sama kelompok. Terus ada juga dari kreativitasnya juga itu nanti ditambahkan di sana, Pak. Kreativitas berarti kreativitas dalam pembuatan produk itu tadi ya, Pak ya. Oke, pembuatan produk. Lalu untuk penilaian teman sejawat tadi dalam menilainya dalam kelompok ya, kelompok. Berarti ada presentasi ya. Iya, dari presentasi ini kan nanti juga termasuk dalam penilaian sikap, Pak. Jadi temannya bisa menilai kelompok selanjutnya yang maju nanti menilai apakah semua anggotanya itu ikut berperan dalam menyampaikan presentasinya, apakah ikut bekerja dalam menyampaikan presentasinya, bagaimana nanti di depan pada saat presentasinya. Itu juga termasuk dalam. Jadi ada juga observasi sikapnya juga ya. Untuk sasaran kelasnya yang ingin Bapak lakukan itu kelas mana dan waktu pelaksanaannya itu kapan, Pak? Besok, Pak. Besok itu ada di kelas 10 DKP. Oh iya, gitu. Besok di kelas 10 DKP. Baik, mungkin itu saja, Pak, untuk praobservasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar di dalam kelas, dan apa yang Bapak sampaikan dapat tersampaikan keseluruhan di dalam kelas yang Bapak kerjakan ya. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf ya. Kegiatan praobservasi baik bersama Pak Zulhaili, sampai jumpa saat observasi di dalam kelas. Terima kasih Pak Zul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua
Oke, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 10 TKP, hadir semua? Hadir ya. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi pendidikan Pancasila hari ini, ada yang masih ingat sebelumnya pertemuan sebelumnya kita bahasnya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tidak. Tentang baca Pancasila. Wah, ini sepertinya ini masih semangat ya? Masih? Yakin masih? Yang semangat cuma 1-2 orang. Oke, sebelum kita masuk, kita coba bakar dulu semangatnya. Kita adakan sedikit ice breaking terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak punya sedikit ada ice breaking, tapi soalnya bantu membangkit semangatnya. Pertama itu namanya itu tepuk 5. Tepuk 5. Tangan kita ada 2, yang kiri dan kanan. Oke. Ini tepuk 1, terus 2, 3, 4 dan 5. Oke. Dan ada yang pernah main ini? Belum? Oke, tepuk 1 jawabnya? Yes. Tepuk 2? Oke. Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Tapi nanti pakai ketukan, pakai nada. Misalnya tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Itu ya. Tapi kan tepuk 2, oke. Paham? Coba tepuk 2. Tapi sambil tepuk, yang semangat. Yang semangat. Coba sambil berdiri, Oke. Kan kalau ini kan udah jam siang ya, udah jamnya ngantuk-ngantuknya ya. Ini kita bakar dulu semangatnya. Ya, semangat tadi pagi masih tetap membara di siang hari. Oke. Tepuk 2. Oke, yang semangat ya. Oke, tepuk 3, semangat. Tepuk 3. Yang kompak. Bisa? Oke, tepuk 4, konsentrasi. Coba. Tepuk 4, konsentrasi. Jadi tepuknya juga ada 4 tepukan. Nah, tepuk 5, siap belajar. Ada 5 tepukan. Bisa? Kita coba dulu. Oke, fokus ya, fokus. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sambil suaranya mana? Suaranya mana nih? Suaranya. Yuk, suaranya. Coba ucapin yes. Yes. Coba yes. Yes. Yang keras. Oke, bisa? Bisa ya? Kalau lagi ini. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, udah siap belajar? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tentang materinya pasti berkaitan dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ada yang masih ingat kemarin apa itu Pancasila? Karena ini masih di kelas 10 ya, masih kelas 10. Pastinya dulu di SMP pernah belajar tentang PPKN? Pernah kan? Pernah belajar Pancasila? Oke, nah pertanyaannya, apa itu Pancasila? Ada yang masih ingat? Apa? Simbol negara. Good. Ada lagi?
Lupa? Ada lagi nggak? Sebagai simbol negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup negara, ya. Nah di sini warga negara Indonesia semua kan? Ya kan? Ya kan? Nah, bersyukurlah ketika kalian sekolah di SMK 1 ini punya banyak teman ya dari berbagai daerah, ya kan? Dari berbagai daerah. Ada yang dari Air Sena, dari Tarempa, dan dari berbagai daerah. Nah, pandangan ini warga negara Indonesia semua kan? Ya kan? Ada yang dari Afrika mungkin? Gak ada? Gak ada kan? Ada yang dari Jepang? Gak ada? Gak ada kan? Dari warga negara Indonesia. Nah, Pancasila itu adalah pandangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita ambil contoh misalnya, ini contoh misalkan ini kan dari berbagai daerah. Ada yang di sini agamanya Islam, katakan? Ada yang Kristen? Ada yang Katolik? Gak ada. Nah, Indonesia ada berapa agama? Ada? Nah, yang di belakang. Pertama, agamanya apa? Islam. Kedua, apa? Katolik. Ketiga, Kristen. Keempat, Konghucu. Buddha. Terus apa lagi? Ada berapa tadi? Ada di Hindu. Oke, ada 6. Nah, di setiap agama itu pasti punya pandangan dalam menjalankan kehidupan masing-masing. Misalnya Al-Quran pandangannya apa? Itu agamanya, pandangannya apa? Islam apa? Nah, Islam pandangan hidupnya apa? Biasanya? Kita punya kitab suci namanya Al-Quran. Nah, kita belajarnya dari sana. Bagaimana sih kehidupan kita sebagai umat beragama Islam? Yang Kristen apa? Alkitab. Terus apa lagi nak? Injil. Ya, ada ya banyak kitabnya ya. Oke, nah itu jadi. Nah karena itu dari pandangan kita sebagai warga negara yang beragama. Nah sebagai warga negara Indonesia pandangan hidup kita adalah Pancasila. Ada berapa sila di Pancasila? Ada 5. Sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Nah ini akan berkaitan dengan pertanyaan pemantik di sini. Jadi di sila ada 5 sila akan berkaitan dengan pertanyaan apa makna penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, kita akan mengulasnya lebih dahulu. Nah, selanjutnya tadi sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Maknanya apa kepada Tuhan? Tuhan. Nah, ketika kita memeluk agama, tidak boleh ada yang namanya paksaan. Oke, nggak boleh nih yang beragama Islam mungkin di kelas ini terus ketemu temannya yang beragama Hindu dan yang lainnya memaksa untuk masuk ke agama Islam. Tapi boleh nggak kita mengajak? Boleh, tapi tidak boleh dengan secara paksaan karena itu niatnya sudah dari hati, gitu ya. Oke. Nah, kita bisa mengaitkan juga apa makna penting bagi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Di sila pertama itu sudah jelas tadi ya Tuhan ya tidak boleh ada yang namanya paksaan. Nah selain itu Pancasila ya kenapa sebagaimana sumber dari segala sumber hukum. Nah kemarin kan Bapak pas kalian masa MPLS kan Bapak sudah jelaskan pemerintah negara Indonesia membuat undang-undang yang mengatur tentang bullying ya itu pasti berpatokan pada Pancasila ya masih tertinggi. Nah nggak bisa tuh sembarangan gitu. Oke, kita lanjut lagi sila kedua kemanusiaan ya adil dan beradab. Maknanya di sini apa? Adil sesama manusia. Di sini harus adil ya, beradab ya, beradab, etika. Oke, itu ya tadi. Terus ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya apa di sini?
Yang bisa memberikan kelompok saya apa? Nanti Bapak kasih poin plus. Bersatu Indonesia. Bersatu. Oke, tentunya gotong royong. Ya, dengan kita gotong royong, kita juga akan meningkatkan persatuan di antara kita. Misalnya contohnya tadi mau kasih contoh apa? Mau ngasih contoh nggak? Oke, tepuk tangan dulu kan? Aplaus dulu. Oke, bersatu walaupun berbeda-beda keyakinan. Nah, dengan tadi semangat gotong royong, kita saling menghargai. Misalnya nih nak, ada suatu teman kalian yang agamanya misalnya agamanya Kristen lah, bangun tempat ibadah. Kalian beragama yang bukan Kristen, bolehkah membantu? Boleh ya, itu termasuk dalam tadi semangat gotong royong. Nah, budaya orang Indonesia itu gotong royong, terus musyawarah ya. Nah, itu juga kita diajarkan di Pancasila. Nah, itu sila keberapa musyawarah? Sila keberapa? Ketiga. Keempat. Oke. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Ya, bunyinya apa? Sila keempat. Apa ayo? Ayo harus hafal Pancasila ya. Jangan hanya sekedar hafal, tapi juga harus bisa memaknai ya. Kegiatan yang dipimpin oleh teman pelaksanaan dalam kata perwakilan. Sana jelas ya. Jelas. Nah, selanjutnya sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada? 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 Ada nggak? Ayo, gampang nih. Contohnya aja di sini misalnya. Yang jadi ketua kelas harus bersikap adil kepada seluruh anggotanya. Siapa ketua kelasnya tadi? Pasti wakilnya? Oke, maupun ketua ataupun wakil ya. Kita itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin minimal pemimpin bagi diri sendiri ya, bagi diri sendiri. Nah, dari sana kita belajar lagi untuk memimpin ya, dari kelas ini misalnya memimpin teman-temannya itu ya, harus bersikap adil, tanpa membeda-bedakan. Misalnya nih wakil kelasnya dari mana? Dari desa Batu Bula. Nah, cuman berinteraksi ataupun memperlakukan teman-temannya ya hanya dari Batu Bula saja, itu tidak adil, tidak boleh. Ya, harus bersikap adil kepada seluruhnya. Nah, di sini Pancasila sebagai pemersatu bangsa, jelas ya, di 5 sila itu sudah lengkap, sudah kompleks. Ya, bersyukurlah kita di Indonesia punya Pancasila ya, punya ideologi negara. Banyak kan negara-negara di sana yang tidak punya ideologinya, tidak kurang jelas ataupun kurang memahami dan kurang memaknai ideologinya. Pernah dengar nggak nih di suatu negara itu yang misalnya berkulit hitam terus tahu ditembak mati, pernah dengar? Pernah ya. Nah, banyak tuh di sosial media. Terus yang agamanya juga sering terjadi diskriminasi agama. Nah, bersyukurlah kita di Indonesia ya, yang toleransinya amat kuat, amat tinggi, menjunjung toleransi. Itu. Nah, selanjutnya ya, di sini pernahkah kita membayangkan siapa sih pencetus Pancasila? Apakah Pancasila lahir sendiri? Tidak. Apakah Pancasila itu dapatnya dari undian berhadiah? Tidak ya. Pasti ada yang menciptakan, melahirkan, mengusulkan ya. Oke, hari ini kita akan membahasnya. Oke, di sini ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan ini juga secara langsung kita ulas. Nah, di sini sudah ada nih tokoh-tokohnya. Banyak ya, banyak sekali. Namun di sini bapak-bapak yang ada di gambar ini adalah tokoh-tokoh pencetusnya. Ada siapa aja? Pertama, ada. Terus siapa lagi?
beliau-beliau inilah ya yang mengusulkan butir-butir Pancasila. Nah, sebelum yang kita kenal 5 sila tadi dari ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, itu banyak usulannya. Sama nih, nah, misalnya kalian mengusulkan nih tata tertib di kelas. Misalnya tata tertib di kelas itu tidak boleh minum, Ada lagi temannya yang mengusulkan boleh minum tapi tidak boleh yang manis-manis, masa air, tidak boleh minum. Yang minum itu pasti air ya. Nah itu, terus ada yang mengusulkan boleh minumnya manis, itu boleh. Nah itu sama. Jadi beliau-beliau inilah yang mengusulkan. Jadi ada usulan ini untuk ideologi negara, pandangan negara. Oke. Nah selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajarannya tadi di sini ada menganalisis ide-ide para pendiri bangsa, terus ada juga menganalisis dinamika kelahiran Pancasila, menganalisis kedudukan Pancasila dan menunjukkan gagasan produktif. Nah, nanti kalian semua juga akan berperan untuk membantu mensukseskan tujuan pembelajaran kita. Oke? Pak? Nah, selanjutnya, ini gagasan-gagasan para pendiri bangsa. Ada yang namanya sidang BPUPKI. Nah, itu kalau BPUPKI itu setelah kemerdekaan, tapi sebelum kemerdekaannya ada yang namanya BPUPK. Nah, sama, panjangannya sama. Nah, itu berlangsung sejak 29 Mei sampai 1 Juni. Oke, 1945. Sudah merdeka belum kita? Sudah? Yakin sudah? Ayo, kita merdeka tanggal berapa? 17? Berarti ini belum merdeka. Nah, di sini ini ada nih gambaran pas sidang dulu di Jakarta. Oke, sekarang ya itu tadi nanti Bapak jelaskan kembali materinya. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Jelas? Jelas? Oke. Sekarang waktunya kita berdinamika kelompok, berdiskusi kelompok. Oke? Nah, kemarin kan sempat Bapak sampaikan untuk diagnostik awal ya. Jadi kita bikin kelompok. Ada berapa di sini? Ada? 16. Ada? Nempel banget loh. Ada berapa kita di sini? Teman-teman ini ada berapa? 16. Oke, 16. Sekarang kita bentuk kelompok. Oke. Karena kemarin diagnostik awalnya belum selesai semua, kita hitung dulu ya. Hitung manual dulu. Oke? Hitung manual dulu ya. Kita hitung dulu. Berarti kalau 16 bagi 4 ada berapa orang? Berapa? Ya, 16 bagi 4 ada berapa? Ya, bagi kelompok 4 ada berapa satu kelompoknya? Ada? Ada? 4. Ada 4 ya? Satu kelompok ada 4. Sekarang kita hitung dulu, hitung berantai ya, hitung berantai. Dari nanti hitungnya 1, 2, 3, 4, lanjut 1, 2, 3, 4 gitu ya? Paham ya? Oke. Mulai hitung dari belakang. 1, 2, 3. Oke, Pak. Yang kelompok 4 siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang tadi 4. Tinggi. Oke. Nah, yang 3. Angkat tangan 3. Oke. 2. Angkat tangan 2. Oke, 2. Terus 1. Oke, nah silakan bentuk kelompok. Nanti kita akan membagikan lembar kerja yang akan kalian isi. Semuanya bawa HP? Bawa HP. Nanti silakan profilannya scan baru di sini. Nanti di sini ada bahan belajarnya.
ada tugasannya, tapi Bapak juga akan membagikan seluruhnya. Ya silakan. Ini kelompok berapa? Ada belakang, jangan numpuk di sini. Nah, silakan berdinamika kelompok, tentukan siapa ketua kelompoknya. Ya. Ingat semuanya harus kerjasama. Nanti Bapak nilai dari kreativitasnya, ya, keaktifan-nya. Nanti kalau mau bikin mau bikin yel-yel pas perkenalan kelompok juga boleh. Itu kan Bapak nilai. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Memang ya sama nanti ya. Nah nanti ini di sini ya. Diisi pertanyaannya. Jadi di sini ada itu jelas, di sini ada yang jelasnya. Itu ya. Ini sama ya, cuman bedanya di sini lebih jelas. Nah, ini perlu silakan diisi ya. Oke, waktu diskusi waktu diskusinya 10 menit. Oke, kelompok pertama tercepat akan mendapatkan reward berupa nilai tambahan. Hanya berlaku untuk kelompok pertama tercepat. Yang lain jadi bisa menyiapkan nilai-nilainya nanti kalau ada semua bisa tulis di sana di sini. Gambarnya sendiri oke. Nomor pakai bahasa Inggris. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 pakai bahasa Inggris, ngobrol sama teman kelompoknya. Katanya apa? Katanya dia teman sekelompok yang lain nggak bisa tahu jawabannya. Ada yang mau pakai bahasa Thailand? Boleh lah, bahasa Thailand, bahasa Arab. Waktu sisa 4 menit lagi. Siapa nih yang berkesempatan mendapatkan undian pertama? Ini gimana? Udah selesai? Ini kelompoknya ini berapa orang? 4. Yang kerja berapa orang nih? 2. Ya. Kasihlah temennya kerjaan. Betul nomornya siapa? Betul nomornya. Sekretaris bagian beli. Terus ini bos keuangan. Kelompok 3 sudah ya. Berarti kelompok 3 pertama maju. Ini yang tadi yang nggak berkesempatan bertujuan, itu ya.
Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kelompok? Kelompok? Oke, kelompok 3. Oke, kita sambut kelompok 3. Kita akan menyampaikan dulu diskusi kelompoknya. Bentar, Bapak sampaikan dulu. Ya, ini hasil kelompok 3. Kelompok 3 boleh maju. Oke. Nah, ini kan waktunya tidak cukup ya, nah. Tidak cukup. Jadi hari ini yang menyampaikan dulu diskusi kelompok hari ini adalah kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok baik walaupun kelompok 3 sudah maju, tapi masih ada. Ini kan hanya menyampaikan hasil kerja yang hari ini. Nah, presentasi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Silahkan ini nanti dibuat, terserah sesuai minat dan keinginan kalian masing-masing. Kalau mau bikinnya PowerPoint bisa, kalau mau bikinnya meme bisa, atau mungkin ada yang mau bikin drama, mungkin ada yang mau drama. Ya nggak apa-apa. Misalnya nih jadi tokoh-tokoh tadi, bagaimana caranya mengusulkan ini, mengusulkan ini, ya boleh ya. Tuh. Terus di sini kan udah ada nih. Nah, mau dibikin lirik lagu juga boleh, ya. Pinjam dulu lirik lagu siapa gitu, terus nadanya, terus liriknya kayaknya ini. Paham? Paham ya? Ini sesuai dengan tema. Oke, kelompok 3 bisa disampaikan ke teman-temannya apa yang didapatkan dari hasil diskusi berempat, satu saja tadi. Berempat, beneran. Nah, oke, silakan perkenalan dulu dari mana asalnya, namanya, ukuran sepatunya. Oke, ada yang nggak? Nggak ada. Terus gimana nih? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil. Teman-temannya berdiri ya. Oke, nanti teman-temannya boleh tanya juga. Pokok pembahasan pada sidang pertama DPUPK. Apa jawabannya? Apa dasar negara yang akan dibentuk? Nomor 2. Ketua BPUPKI dan makna bunyi pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan. Dr. Rahenti Rahman Binodingrat. Dasar negara yang akan dibentuk. Siapa saja tokoh bangsa yang memberikan gagasan dalam sidang tersebut? Muhammad Nabi, R.A. Wiranata Kusumo, Wari LMNA Wayan Jajimrat, Soisato Tirto Projo, A.M. Hasan, Muhammad Hatta, R. Abdul Mahid, Pradali Rama, Sekomo, I. Bagus, Haji Yusumo, Soekarno. Ada yang mau bertanya? Belum, ada lagi. Kesimpulan pada sidang PUPK. Oh, masih kesimpulan boleh. Persediaannya dasar negara yaitu terdirinya dasar negara yaitu Pancasila. Apa? Kesimpulannya terdirinya dasar negara yaitu Pancasila. Berdirinya Dasar negara. besar. Negara. Oke, boleh. Selanjutnya, ini mau tanya dulu. Sudah. Ya, ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, boleh juga. Jadi ada yang menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dulu untuk kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 tadi ada yang mendengarkan dengan seksama, dengan jelas hasil presentasinya? Ada? Ini Bapak yakin nih pada fokus dengan tugasnya masing-masing. Tadi sudah selesai kan? Udah. Apa tadi kesimpulan yang bisa teman-teman ambil dari teman
Nah, tadi kelompok 3 itu kan menyebutkan tokoh-tokohnya. Tapi ada yang kurang. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa? Kurang. Kurang apa tadi? Pas penyampaian tokoh-tokoh tidak disampaikannya usulan dari tokoh. Itu ya. Nah, karena ini kan masih ada tugas ya, jadi silakan besok silakan mau bikin mind mapping boleh ya. Terus banyak lagi poin apa yang nanti kalian pengennya bikin apa tadi dijelaskan secara lebih lagi. Oke. Ada pertanyaan soal ini? Nah, bedanya apa? Tadi ada yang bilang apa? BPUP, BK. Kepanjangannya ada yang tahu? Badan? Ada yang tahu kepanjangan BPUPK? Coba yang tahu saya Pak? Ada yang tahu? Coba ada yang punya BPK? Ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik. Badan penyelidik. Usaha Persiapan BPUPK. Badan? Badan siapa? Oke. Nah itu ada kalau BPUPK itu kan badan penyelidik. Badan terus dari tadi cuma sampai badan. Badannya siapa nih? Badannya siapa nih? Badan penyelidik usaha siapa? Kemerdekaan. Oke, ulangan lagi kelompok 3. Kelompok berapa nih? 3 kan? Oke. Nah, sekarang boleh kita kembali ke tempat duduk yang masing-masing dulu. Di bawah ya. Sekarang Bapak bagi lagi, ya, bagi lagi 2 kelompok. Nah, ini gimana nih? Nah, ini ada yang satu nih. Mau kita buang kemana dulu ya kan? Jangan dibuang ya. Oke, mau kemana nih? Ini ketawa seneng banget nih. Kita kan kembali bermain dia refresh ya, komentar ini. Silakan tulis di bukunya. Silakan tulis di bukunya. Yang kanan kita akan bermain mengapa karena. Oke, mengapa karena. Jadi tulis awalannya misalnya mengapa saya mandi ya. Ini yang sebelah kanan ya, kanan sini ya, kanan bagian kanan ini yang dari karena dulu langsung berdiri bacain mengapa ya tadi oke. Kenapa saya tidur? Mengapa saya tidur? Yang jawab karena terlihat menarik. Jadi mengapa dia tidur? Karena terlihat menarik. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita cepat lagi. Ayo, baca. Mengapa saya makan? Yang itu apa? Coba. Karena saya ingin bahagia. Berarti kalau mau bahagia harus oke. Berarti simpel loh. Hidup bahagia itu sangat mudah. Yang penting kita makan. Oke, kuncinya itu. Oke. Nah, dia suka ketawa. Tuh. Oke, itu ya. Ada yang lagi yang belum? Siapa? Yang belum? Yang mengapa? Yang belum? Ya. Nah, coba. Mengapa saya sekolah? Mengapa? Saya sekolah. Mengapa saya sekolah? Yang belum sana? Ayo coba jawab. Berdiri. Mengapa saya sekolah? Karena saya ingin sehat. Sudah mau berakhir. Kita coba untuk merefleksikan kembali pelajaran kita ini. Bapak mulai dulu dengan
sebuah pertanyaan. Apa yang kalian rasakan ketika proses pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini? Jawab pertanyaan. Coba berdiri, namanya siapa? Ya? Robi. Apa yang dirasakan setelah belajar pendidikan Pancasila hari ini? Senang. Senangnya kenapa? Senang karena mau main bola. Kenapa? Belajar karena banyak apa tadi tahu tentang Pancasila. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada di antara kalian yang belum paham dengan materi hari ini? Gimana, ada? Paham? Oke. Apakah materi hari ini sulit? Tidak. Oke. Apakah materi hari ini menyenangkan? Oke. Sekarang coba ada yang mau memberikan masukan kira-kira ke depannya pertemuan selanjutnya kita mau belajar seperti apa lagi? Seperti ini lagi. Oke, baik. Itu tadi materi dan pembelajaran pertemuan pendidikan Pancasila kita pada hari ini ya. Kami sudah melakukan refleksi. Ingat kita masih ketemu di pertemuan selanjutnya, masih ada tugasnya tadi ya. Ya, jangan lupa ya. Oke, diskusikan teman-teman kelompok yang ada yang mau bertanya tentang tugas tadi. Gak ada, jelas ya? Jelas ya. Jadi nanti silakan mau bikin PowerPoint boleh, mau bikin menu juga boleh ya. Bebas sesuai dengan kreativitas dan keinginan kalian. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan satu orang mewakili teman-temannya untuk memimpin doa selesai kita baca. Silakan. Oke, baik. Setelah ini masih ada jam lagi ya. Nanti silakan semangat terus untuk belajarnya. Nanti pas sholat zuhur, silakan sholat zuhur. Oke, Pak. Kami ya. Pak akhiri. Kalau kita kurang, kalau ada kesalahan atau mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat pagi Pak Zul. Selamat pagi, Pak I. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, iya. Baik. Oke Pak Zul, jadi kali ini kita akan melakukan pasca observasi Pak Zul. Kemarin kita sudah melakukan observasi di dalam kelas 10 DKV ya Pak Zul. Iya, 10 DKV, DKV mata pelajaran pendidikan Pancasila Iya. ya. Oke, jadi kemarin saya sudah melihat bagaimana Pak Zul 7 kompetensi keahlian guru ya. Jadi dari membuka, menutup sampai keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Jadi kita akan melakukan pasca observasi ya sekarang. Iya. Oke. Nah, yang pertama kira-kira Pak Zul dalam obrolan kali ini ingin mendapatkan apa nih? Tentunya ya di sini saya terima kasih Pak, kemarin Iya. kan sudah dilaksanakannya observasi di kelas Iya. saya, sehingga apa yang saya targetkan atau kekurangan itu saya jadi tahu Pak. Iya. Seperti misalnya tadi 7 kompetensi itu mulai dari misalnya cara kita membuka kelas Iya. dan menyampaikan materi, Iya. terus juga bagaimana sih biar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, alhamdulillah semuanya itu sudah ya tercapai lah Pak. Iya, iya, betul, betul ya. Oke, kira-kira kemarin setelah melakukan pembelajaran itu Pak di kelas, perasaan Bapak gimana Pak sekarang ini? Alhamdulillah jauh lebih senang Pak. Jauh lebih senang, Ya, ya. karena kan tadi dengan adanya observasi itu ya Pak, jadi Iya. lebih tahu lah Pak di mana yang sekiranya masih kurang. Nah, sehingga kemarin saya perbaiki. Nah, gitu Pak. Oke, jadi menurut Pak Zul kira-kira kemarin itu Pak Zul udah
maksimal belum? Apa udah kira-kira di rating berapa nih kira-kira kalau dinilai pembelajaran? Nah, kalau saya boleh nilai itu bukannya sombong tapi mungkin 9 lah Pak. 9. Iya, bagus sekali ya. Berarti udah hampir maksimal ya, Hampir Pak Zul, maksimal. Belum tentunya kan masih perlu ditingkatkan Iya, lagi Pak. pasti. Gitu. Perlu ditingkatkan lagi. Terus kira-kira kemarin kita pas waktu observasi itu Pak Zul sudah merancang tuh apa kira-kira aspek yang ingin dikembangkan, kira-kira sudah terlaksana belum, sudah tersampaikan belum yang ingin dikembangkan kemarin? Ya Insya Allah sudah Pak. Kalau itu sudah sudah dilaksanakan. Sudah terlaksana. Terus tujuan pembelajarannya gimana, Pak? Kemarin kan kita kan anak-anak kan menganalisis Pak, menganalisa apa yang perlu sesuai dengan materi. Alhamdulillah mereka itu sudah di sini kategorinya mampu lah Pak, mampu untuk paham gimana sih para pendiri bangsa itu dalam membentuk suatu gagasan sehingga terbentuknya Pancasila itu sebagai ideologi negara. Nah mereka udah paham tuh Pak. Yang awalnya karena ini kan di kelas 10 ya Pak. Jadi kita kemarin saya sempat harus mengulang dulu, mengingatkan kepada peserta didik saya apa sih itu Pancasila, diulang dulu gimana ini terbentuknya. Nah jadi setelah dipelajari kemarin, terus saya juga kemarin untuk memakai project based learning itu Pak. Nah jadi mereka diminta untuk buat suatu proyek. Nah tapi di sini kan saya kemarin bebaskan ya Pak. Mereka mau bikin entah itu mau drama atau mungkin PowerPoint, dan mereka kemarin bikin mind mapping bagaimana sih para pejuang itu siapa saja sih yang mengusulkannya. Nah alhamdulillah mereka suka dan antusiasnya sangat luar biasa. Jadi saya kira itu sudah cukup memuaskan gitu Pak. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sudah cukup ya. Berarti tujuan pembelajaran sudah tercapai ya Pak? Ya sudah tercapai. Untuk dapat menyelesaikan itu. Terus berarti tadi Pak Zul menggunakan berdiferensiasi produk ya? Ada produk. Produknya bebasan bebas apa gitu ya. Oke. Nah kira-kira dari Pak Zul yang kemarin terlaksana waktu observasi itu apa yang menurut Pak Zul sudah baik dan perlu dipertahankan itu apa Pak Zul? Ya tentunya yang harus saya pertahankan itu bagaimana ya ini baik dan perlu dipertahankan ya Pak. Bagaimana menyampaikan materi itu bisa diserap, bisa diterima dengan anak-anak gitu Pak. Karena kan pemahaman setiap peserta didik kan kita itu tentunya beda-beda Pak. Jadi ya tentunya harus dicoba-coba terus Pak. Misalkan antara anak satu dan yang lainnya itu bagaimana sih penyampaian itu bisa terserap ke semuanya gitu Pak. Itu sih Pak penyampaiannya. Iya, penyampaiannya sudah bagus dan perlu dipertahankan ya. gitu. Kalau yang menurut Pak Zul ini masih kurang apa yang perlu ditingkatkan dari kemarin proses pembelajaran kemarin? Yang sekiranya perlu ditingkatkan itu menurut saya ya keaktifan mungkin ya Pak, keaktifan anak-anak. Kadang-kadang itu kan apalagi di jam siang ya Pak. Iya. Di jam siang itu menurut saya harus lebih keaktifannya itu harus lebih ditingkatkan lagi Pak. Karena udah siang itu biasanya anak-anak kan raganya di kelas tapi jiwanya entah kemana gitu. Makanya kadang-kadang saya lakukan pendekatan dulu, bikin pembukaan kelas itu yang asik sehingga nantinya mereka lebih fokus lagi untuk belajar gitu. Tapi kan yang namanya anak-anak biasanya kalau pas sudah tahapan itu selesai udah nanti balik lagi. Nah itu yang perlu saya harus gali lagi gimana sih itu biar keaktifannya itu nggak harus langsung menurun, terus harus tetap stabil pas proses pembelajaran itu. Iya Pak. Jadi fokus anak fokus dari pagi itu ternyata cuman bertahan berapa lama aja gitu ya. Jadi nanti udah agak-agak siang itu udah mulai itu lagi pikirannya kemana-mana. Nah itu lagi. makanya kadang pas proses belajar itu misalnya saya mau menjelaskan materi. Nah anak-anak itu tidak seperti kontrak, kan saya lakukan kontrak belajar juga Pak. Jadi nggak ada yang boleh pegang HP, terus nggak boleh seperti yang sepele aja pulpen lah. Kalau saya jelasin pokoknya nggak ada yang catat dulu. Nah, mereka harus paham dulu karena kan nanti kalau saya jelasin mereka catat, mereka cuma hanya tahu yang ada di catatan tapi mereka nggak bisa menyimak dengan yang mereka bisa simak gitu. Kalau misalnya mereka pegang pulpen nanti mereka
ini pulpennya ini warnanya bagusnya biru kan, Iya. padahal kita lagi menjelaskan, jadi kan titik fokusnya itu terpecahkan Pak. Iya. Itu makanya saya coba dengan cara-cara seperti itu Pak. Jadi udah ada kontrak belajar juga ya Pak ya? Sudah Jadi di perlu, awal. apa namanya? Berarti kalau diingat-ingatkan terus, mudah-mudahan jadi keyakinan kelas ya Pak ya, jadi keyakinan. Terus kira-kira dari kekurangan tadi, kira-kira Pak Zul ada rencananya gimana Pak ke depan Pak? Ya. Rencananya tentunya saya ke depannya itu Pak akan coba dengan metode pembelajaran yang lainnya lah. Kalau kemarin misalnya saya gunakan PBL, PCPL, mungkin sudah saya kira itu cukup. Nah, saya coba untuk yang lainnya lagi. Jadi anak-anak tuh nggak merasa bosan gitu Pak. Walaupun saya tahu di sini itu kemarin saya terapkan itu mereka suka gitu. Kalau bisa, bahkan ada yang bilang Pak kalau kita belajar gini aja ya Pak gitu kan, kita capek kalau gini-gini, tapi kalau gini menyenangkan karena bisa berinteraksi dengan teman-temannya gitu. Oh, ya tapi kan kita harus coba juga dengan metode yang lain gitu Pak. Jadi variasi. Iya, metode bervariasi. pembelajarannya ya Pak ya. Jadi agar anak tidak cepat bosan Iya. kayak gitu ya. Oke. Kira-kira kapan Pak Zul bisa untuk melaksanakan rencana itu tadi? Mau dimulai dari kapan nih? Setiap pertemuan itu saya coba mulai itu Pak. Misalnya pertemuan selanjutnya kan dimulai dengan pokok materi baru. Nah, di pokok materi baru itulah di modul ajarnya saya coba terapkan dengan yang lainnya gitu Pak. Jadi setiap pertemuan itu pasti saya coba dengan sesuatu hal yang baru. Gitu. Intinya saya nggak mau anak-anak ini merasa bosan dan jenuh aja gitu Pak. Jadi pergantian metodenya Ya, pokok pelajaran yang divariasi. baru gitu ya Iya. Pak ya, di tiap modul ajar yang baru. Kira-kira dalam melaksanakan itu Pak Zul butuh bantuan siapa nih yang dapat membantu Pak Zul nih? Masukan-masukan apa gitu? Biasanya itu saya sama paling utamanya itu wali kelasnya sih Pak. Wali kelas. Karena kan wali kelas menurut saya di sini lebih bisa tahu lah karakter anak-anaknya gitu. Jadi saya coba tanya misalnya saya masuk, saya lihat 1, 2, 3 anak ini kok diam dan sebagainya. Nah, saya coba gali informasi karena menurut saya itu akan membantu proses pembelajaran di kelas, Pak. Nah, ketika saya sudah tahu anaknya ada masalah apa dari wali kelas, nah selanjutnya saya coba dekatkan langsung ke anaknya gitu, Pak. Terus juga bisa dari bapak ibu guru yang lain, dari bapak selaku kakak kurikulum, kesiswaan dan yang lainnya saya coba untuk tanya terus, Pak, gitu, Pak. Contohnya, kita harus saling berkolaborasi iya, ya, berkolaborasi. Pak, ya, untuk, demi anak ini, demi Iya, murid. iya, Pak. Kemarin itu kan ada Pak anaknya kok cuman dari berapa ya kalau nggak salah itu 5 pertemuan, tapi cuman 1 kali pertemuan aja Pak masuknya. Terus saya coba tanya, ternyata sakit gitu kan. Kalau gitu kan kita nggak tahu gitu. Iya, betul. Kira-kira berarti ini rencana Bapak nanti mudah-mudahan Bapak dapat melaksanakan meningkatkan rating tadi dari 9 sampai 10 ya Pak ya berarti ya. Ya. Oke. Kira-kira nih Pak udah di akhir pasca observasi nih, ada masih mengganjal nggak yang mau kita bahas di sini? Mungkin yang masih mengganjal itu tentang pemahaman karakter anak-anak ya Pak. Karena mungkin di sini kadang-kadang setiap hari itu kan yang namanya jiwa anak-anak itu kan hatinya mereka kan bisa berubah-ubah Pak. Nah, mungkin yang harus saya pahami di situ sih Pak. Sama satu lagi penguasaan materi sih Pak, karena kan ya harus menyesuaikan sekarang. Misalnya sekarang itu bagaimana sih pendidikan Pancasila ini dipadukan dengan perkembangan teknologi, mungkin seperti itu sih Pak. Berarti penguasaan materi dari Bapak ya, gimana Iya. penguasaan materi, terus karakter anak. Iya, menilai karakter anak-anak. Jadi kalau untuk yang karakter itu tadi, Bapak mau langkahnya seperti apa nih? Mau memahami karakter itu gimana nih? Kalau saya itu kan, kalau kemarin itu ada namanya apa ya? Asesmen awal. Nah, jadi saya tahu dulu di mana mereka sukanya apa, Nah, terus untuk karakter yang saya maksud di sini itu Pak, biasanya kan anak-anak kita ya namanya juga anak-anak ya Pak. Kadang-kadang masih labil, belum stabil emosinya. Kadang hari ini ceria, kadang besok murung, besoknya lagi sedih dan besoknya lagi ceria. Nah, itu yang harus saya pahami gitu Pak. Gitu. Jadi dalam setiap harinya dari Iya. di awal permulaan, Awal gitu permulaan ya, itu, Pak. pembelajaran kita harus memahami ada yang sedih, Iya, ada yang ceria, gitu iya. ya. Kita harus mengenal karakter, mengenal hari itu ya perasaannya ya. Iya. Oke.
Setelah ini kita sudah di akhir Pak, kira-kira gimana nih Pak perasaannya dalam coaching nih Pak? Oh, ya. Pasca observasi. Ya sebelumnya saya berterima kasih Pak Iya. untuk selama ini ya didampingi juga. Terus perasaan saya alhamdulillah senang sekali, tentunya sangat puas. Kemarin yang awalnya saya masih bingung, terus dilakukan observasi dulu, terus jadi tahu di mana kiranya kurangnya. Nah akhirnya bisa saya sedikit demi sedikit saya perbaiki gitu Pak. Intinya sangat puas dan senang sekali lah Pak. Ya, kalau alhamdulillah kalau sudah terpuaskan Ya. dari pasca observasi ini, mudah-mudahan di pembelajaran ke depan, minggu depan mungkin dapat lebih baik lagi ya Pak ya. Amin. Iya, Ya. Oke, itu saja Pak Jul. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.